Hai Charis Kids, Shalom dari Kaiko, dimanapun adik-adik berada saat ini. Apa kabar semua? Kaiko berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Hari ini kita akan ibadah bersama dengan Charis Kids. Tidak hanya memuji menyembah Tuhan, tapi kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama perjamuan kudus. Jadi, adik-adik di rumah boleh meminta bantuan kepada orang tua untuk menyiapkan elemen perjamuan kudus. Dan saatnya kita akan menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku
Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus, kemuliaan
sekarang saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adik-adik sudah mempersiapkan elemen perjamuan kudus kan? Sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita dan bersama-sama ikuti Kaiko, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan dan bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengangkat darah Tuhan Yesus dan ikuti Kaiko bersama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahanku. Dan hari ini aku menjadi orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Kaiko kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan buat saya. Hari ini melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh, saya sehat sempurna, dan saya menjadi orang benar dan orang kudus bersama seluruh keluarga. Saya akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Oke Caris Kids, sekarang sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah bersuka cita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, ajar kami untuk bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Caris Kids, sebelumnya selamat hari Minggu ya. Kak Belinda senang banget tadi dengar adik-adik semua nyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Aku kedengeran loh. Dan bahkan ada beberapa yang kirim videonya juga ke aku. Wah, keren-keren banget. Kak Belinda seneng banget liatnya. Gak sabar deh pengen nyanyi sama-sama adik-adik di kelas Caris Kids untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, coba bayangin deh, kalau aku aja seneng banget, gimana Bapak kita yang di surga ya? Dia pasti tersenyum waktu ngeliat adik-adik semua nyanyi, lompat-lompat, atau ngangkat tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tapi Kak Belinda mau ngasih tahu ini, nyanyi itu ada berbagai macam jenisnya loh. Kayak misalnya nih, contohnya kayak yang di video ini. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kira-kira kamu suka nggak nyanyi yang kayak tadi? Itu namanya opera singing. Beberapa dari kita mungkin gak suka sama cara nyanyi yang kayak gitu. Tapi ada beberapa orang juga loh yang suka sama cara nyanyi kayak gitu. Terlepas dari kamu suka atau enggak sama nyanyian yang kayak gitu, menyanyi dengan keras itu bisa bikin beberapa hal menarik untuk terjadi loh. Coba Kak Belinda mau ajak kalian semua untuk lihat video yang satu lagi. Videonya lucu ya, tapi itu beneran loh. Kadang kalau kita bernyanyi itu yang dengan sangat kenceng terus dengan pakai nada yang tinggi sekali kayak video yang tadi, itu
bisa pecahin gelas. Nah, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang bagaimana dua orang yang juga bernyanyi. Dan ketika mereka bernyanyi, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Dan bahkan lebih dari cuma sekedar gelas yang pecah tadi kita tonton. Kedua orang ini namanya Paulus dan Silas. Ceritanya dulu mereka ini di penjara. Mereka di penjara karena mereka ini memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan saat itu peraturan yang ada di mana kota mereka tinggal itu nggak memperbolehkan hal itu. Nah, waktu mereka di penjara, kasihan deh, kedua tangannya itu dirantai. Kondisinya sangat kasihan sekali. Tapi Paulus dan Silas itu nggak mengeluh atau marah-marah sama Tuhan. Mereka di dalam penjara malah bernyanyi. Malah bukan sembarang bernyanyi loh. Mereka tahu nyanyi biasa aja itu mungkin gak nolong mereka. Mereka menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus. Mereka memuji Tuhan. Mereka itu bernyanyi karena mereka tahu kalau Tuhan pasti akan menolong mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka percaya kalau Tuhan itu baik di setiap waktu. Itu kenapa mereka memuji Tuhan. Nah, itu juga mengapa mereka bisa melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Coba kita baca sama-sama ya. Di Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Walaupun Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka terus bernyanyi dan bernyanyi dengan sangat keras sampai semua orang yang ada di dalam penjara itu bisa mendengar suara mereka. Lalu ketika mereka terus bernyanyi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika mereka bernyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Semua dinding di dalam penjara itu jadi terguncang. Dan seketika itu juga, semua pintu yang ada di dalam penjara itu dan juga belenggu mereka, itu semua terlepas. Wah, itu mujizat yang keren banget ya. Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya terjadi untuk menolong mereka. Nah, itu tuh adik-adik salah satu contoh kalau ternyata ada kuasa loh di dalam pujiannya adik-adik buat Tuhan. Bahkan penjaga penjara yang waktu itu ada untuk menjaga penjaranya Paulus dan Silas, dia bahkan sampai kaget. Hah, kok hal itu bisa terjadi? Tapi dia tahu itu pasti Tuhan yang membuat hal itu jadi terjadi. Dan Tuhan sendiri yang membebaskan Paulus dan Silas. Akhirnya penjaga penjara itu jadi percaya kalau Tuhan Yesus itu nyata dan sangat berkuasa. Dia jadi ikutan percaya juga sama Tuhan Yesus. Penjaga penjara itu pun akhirnya mengajak Paulus dan Silas dan menjaga mereka di dalam rumahnya. Adik-adik ingat nggak? Tadi ada gambarnya. Kalau di dalam penjara itu keadaannya Paulus dan Silas itu sangat nggak enak banget ya. Mereka tangannya dirantai, kakinya juga mereka nggak bisa melakukan apapun untuk menolong diri mereka. Tapi ketika mereka menaikkan puji-pujian buat Tuhan, Tuhan menjaga mereka. Tuhan sendiri loh yang menyelamatkan mereka dan membuat mujizat terjadi untuk mereka. Banyak sekali loh hal-hal yang luar biasa bisa terjadi ketika kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik Charis Kids, hari ini kakak mau kalian untuk tahu ketika kalian memuji nama Tuhan, sesuatu yang baik dan luar biasa pasti akan terjadi juga loh. Lihat apa yang terjadi sama Paulus dan Silas tadi. Tuhan menolong mereka ketika Tuhan mendengar puji-pujian dari mereka. Nggak peduli seberapa kencang atau nggak kencang, merdu atau nggak suaranya. Semua pujian kita itu pasti Tuhan dengar. Dan pasti banyak hal besar akan terjadi buat kita. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi waktu kita memuji nama Tuhan Yesus? Kita belajar sedikit yuk. Kakak mau ngajarin kalian satu bahasa baru nih. Bahasa yang seru banget kayaknya untuk dipelajarin. Dan kayaknya belum pernah diajarin dari sekolahnya adik-adik. Nah, Kak Belinda mau ngajarin kalian sedikit banget dari bahasa Ibrani. Coba kita lihat sama-sama ya. Bahasa Ibrani ini dipakai sebagai bahasa Alkitab kita loh. Dalam bahasa Ibrani, kata pujian itu atau praise adalah yadah.
Coba ikutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yadah. Nah, bahasa Ibrani itu sangat spesial loh adik-adik. Kenapa? Karena setiap kata dari bahasa ini dibuat dari huruf. Sama seperti bahasa Inggris. Setiap huruf tapi dalam bahasa Ibrani itu melambangkan satu gambar. Nah, sekarang coba kita pelajarin yuk. Kata yadah yang tadi artinya pujian atau praise, tulisannya seperti gambar yang berikut ini. Lihat deh, ada 3 huruf yang berbeda di sini. Ada yud, terus ada dalet, dan juga ada hei. Nah, kenapa sih Kak? Kok bacanya dari yud duluan? Itu kan adanya di sebelah kanan. Nah, karena dalam bahasa Ibrani dibacanya itu dari yang paling kanan ke yang paling kiri. Sekarang kita lihat artinya yuk. Nah, kalau yud itu sendiri artinya tangan. Kalau dalet artinya pintu. Sedangkan kalau hei artinya kasih karunia atau grace. Nah, coba sekarang kita coba sambungin semuanya ya. Artinya jadi sangat luar biasa loh. Ketika kita memuji Tuhan, tangannya membukakan pintu-pintu kasih karunia di dalam hidup kita. Nah, hal ini sama kayak tema dari gereja kita tahun ini. Nah, adik-adik juga bisa sharing sama mama papanya adik-adik. Kalau ketika kita memuji nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan melakukan hal-hal besar yang nggak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Itu bagaimana bentuk kasih karunia-Nya Tuhan Yesus buat kita semua. Kita mungkin nggak bisa nolong diri kita sendiri kayak gimana Paulus dan Silas tadi yang ada di penjara. Tapi ketika kita memuji nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menolong kita. Sama juga kayak cerita tadi pada Paulus dan Silas. Tuhan Yesus keren banget ya. Dia kasih kita cara yang paling mudah untuk menolong kita. Kita nggak perlu repot-repot mikirin gimana caranya bisa dapat pertolongan. Yang kita perlu lakukan adalah memuji Dia. Dengan begitu kita pasti akan melihat tangan Tuhan yang sangat berkuasa itu pasti akan menolong kita dan membukakan pintu-pintu kasih karunia-Nya buat kita. Dan kakak yakin pasti kasih karunia Tuhan Yesus itu sangat berlimpah dan lebih dari cukup untuk menolong kita semua. Kita memuji Tuhan itu bukan hanya ketika hal baik saja terjadi dalam hidup kita, tapi kita juga memuji Tuhan Yesus walau keadaan juga lagi nggak baik. Kayak sekarang nih contohnya, mungkin kondisinya kayak nggak enak ya. Kita harus tetap tinggal di rumah, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke sekolah minggu. Mungkin kita juga nggak bisa ketemu teman-teman, dan kita juga nggak bisa bermain ke tempat main. Mungkin sekarang ini rasanya jadi kayak susah ya, dan bosen kayaknya udah di rumah terus. Tapi kita juga tetap harus belajar untuk terus memuji Tuhan, walaupun waktunya lagi nggak enak buat kita. Kita memuji Tuhan di setiap waktu kita. Waktu yang bisa kita enjoy, atau waktu yang seperti sekarang ini, yang mungkin sulit rasanya untuk kita enjoy. Nah, tapi Kak, kenapa sih kita harus memuji Dia di setiap kondisi? Dalam kondisi yang baik ataupun yang nggak baik? Karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita, dan ketika kita memuji Tuhan, sesuatu yang baik pasti terjadi. Adik-adik coba deh, dalam masa-masa yang udah mulai bosen di rumah seperti sekarang ini, dan mungkin udah kangen banget ya untuk datang ke sekolah minggu juga atau ke sekolah biasa dan bertemu sama teman-teman, coba adik-adik terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik coba bersyukur, karena adik-adik udah tahu Tuhan pasti akan menolong adik-adik semua. Kakak yakin, pasti semua penyakit atau virus yang lagi ada di luar sana pasti akan cepat berhenti, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Sesuatu hal yang besar pasti terjadi, dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik, pintu kasih karunia-Nya buat kita semua. Ingat, ada kuasa loh di dalam pujian kita buat Tuhan. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Ingat lagi deh ayat yang tadi di Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pujian kita untuk Tuhan itu ada di setiap waktu dan tetap ada di mulut kita. Karena Tuhan Yesus itu baik di setiap waktu dan selama-lamanya akan terus baik sama kita. Dia itu layak untuk menerima semua pujian dari kita.
Sekarang mari kita naikkan pujian buat Tuhan karena kita tahu kalau Dia itu baik dan kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke Karis Kids, sekarang sama-sama kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji nama-Mu, Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Hai Caris Kids, hari ini kita bikin Rainbow Promise yuk. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah jangka, gunting, spidol, lem, kertas, pensil warna, dan kertas origami. Pertama-tama, kita bikin beberapa setengah lingkaran menggunakan jangka seperti ini. Selanjutnya, bikin awan di kertas origami. Lalu gunting. Dan tempel menggunakan lem di ujung gambar setengah lingkaran tadi. Setelah itu, kita warnai gambar setengah lingkaran tadi menggunakan pensil warna. Dan jangan lupa ditulis ya, God always keeps His promises. Selamat mencoba ya. Oke Caris Kids, ibadah hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tapi jangan lupa, hari ini kita nggak ada Zoom class. Dan tetap ikuti pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Caris Kids. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.